Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, sahabat Durmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga spirit jamaah kita tetap tumbuh di dalam kalbu kita, bahwa ternyata ada fadilah yang besar yang terdapat di dalam salat berjamaah. Sahabat Durmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membahas tentang adab khusus bagi imam. Berikutnya adalah adab khusus bagi makmum. Dan sekarang kita masuk kepada adab yang mesti ditunaikan oleh imam dan makmum sekaligus. Artinya bahwa ini semua tanggung jawab mereka bersama. Kita sebagai imam, kita sebagai makmum harus menunaikan adab ini. Nah, ini adab pertama ini merupakan hal yang jamak menjadi nasihat. Jamak harus dilakukan oleh siapapun, dalam bidang apapun, dalam jenis ibadah apapun. Apa itu istilahnya? Yaitu ikhlas. Kita sering mendengar kata ikhlas karena ada ayat Al-Quran yang menjelaskan, Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin, surat Az-Zumar ayat 11. Katakanlah wahai Muhammad, bahwa sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah untuk berubudiyah kepada Allah ikhlas, penuh kemurnian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Itulah setidaknya dua ayat yang menjelaskan kepada kita betapa pentingnya keikhlasan dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lepas dari itu adalah salat berjamaah. Jadi keikhlasan itu tidak hanya persoalan kewajiban si imam karena dia harus berdiri di depan, maka dia harus ikhlas, tidak karena ingin diperhatikan oleh orang. Begitu juga tidak hanya tugas bagi makmum saja, tapi menjadi tanggung jawab mereka berdua, imam dan makmum. Sahabat Durmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam poin pertama ini ada ungkapan al-ikhlasu lillahi azza wa jalla. Adab yang pertama adalah ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Wa dzalika bi an yakuna maqsudul imami minal imamati wal ma'mumi minas salati jama'atan. Maksudnya adalah bahwa yang menjadi tujuan seorang imam dalam proses dia menjadi imam atau seorang makmum dalam salat itu tujuan utamanya adalah berjamaah. Jadi jangan sampai bagi seorang imam ini, ketika misalnya menjadikan sholat jamaah sebagai momen, mungkin karena dia mencalon jadi ketua RT, lalu dia datang ke masjid menjadi imam, atau dia akan menjadi calon RW, ada pemilihan di komplek, ada pemilihan di lingkungan, dan dia termasuk salah satu calon, maka dia tumben melakukan sholat berjamaah di masjid dan ingin menjadi imam, padahal syarat-syarat menjadi imam tidak terpenuhi. Begitu juga pimpinan-pimpinan, calon-calon pimpinan di atasnya, jangan menjadikan posisi sebagai imam sebagai ajang kampanye misalnya, tapi jadikanlah sholat berjamaah itu betul-betul ikhlas karena Allah Ta'ala, karena faktor jamaahnya, bukan karena momen kita berdiri di khalayak banyak lalu dilihat oleh orang lain bahwa calon ini dia bisa memimpin sholat. Itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan juga jangan sampai misalnya ada sebuah lingkungan, sebuah komplek yang ada grup media sosialnya. Di dalam grup terjadilah bentrok, terjadilah perselisihan pendapat, dan kebetulan antar A dan B satu sama lain itu sama-sama jamaah di masjid. Keberadaan mereka di masjid adalah karena telah terjadi perselisihan pendapat di dalam sebuah grup misalnya, lalu udah datang ke masjid untuk apa? Untuk mengkonfirmasi gimana dia berani nggak ketemu dengan saya. Setelah konflik ini, berani nggak dia tatap muka dengan saya. Jadi niat ke masjid sudah berubah untuk menguji bagaimana sifat orang, untuk menguji bagaimana nyali orang. Nah, itu sudah menjadi niat yang tidak baik. Tapi jadikanlah ajang kita sholat berjamaah di masjid itu betul-betul ikhlas karena Allah Ta'ala dan memang demi sholat berjamaah. Dan tidak boleh menjadikan masjid sholat jamaah sebagai ajang kita untuk mencari kepentingan dunia
Li'anna al-ikhlasa lillahi ta'ala fi kulli amalin huwa wajibun min wajibatin. Kenapa? Karena ikhlas karena Allah Ta'ala itu dalam sebuah amalan merupakan kewajiban dari kewajiban agama. Mengapa demikian? Okelah ketika seseorang, ketika rukunnya kurang, rukun sholatnya kurang. Mungkin yang tidak sah hanya sholatnya saja. Tapi ada orang yang sholat rukunnya tercapai, syaratnya terpenuhi, tapi karena tidak ikhlas, Allah lempar lagi amalan itu ke muka dia. Allah lempar lagi, Allah tidak butuh amalan-amalan seperti itu. Nah, ini yang perlu menjadi pelajaran bagi kita semua untuk menanamkan rasa ikhlas. Dan perlu kita ketahui, ikhlas itu bukan ditumbuhkan, bukan dimasukkan dari eksternal luar kita masuk ke dalam, tidak. Ikhlas itu adalah faktor internal dari kalbu. Kalau kalbu seseorang sudah berisi nama Allah, maka pancaran keikhlasan itu akan otomatis keluar dalam gerak-geriknya, dalam ibadahnya. Dan ikhlas itu adalah lillahi ta'ala. Nah, bagaimana mungkin kita bisa ikhlas kalau kita tidak memupuk nama Allah dalam kalbu kita? Karena ikhlas itu adalah pancaran dari kalbu. Kalau yang di dalam kalbu itu bukan Allah, tapi terlalu banyak permusuhan dalam kalbu kita, terlalu banyak sifat-sifat buruk dalam kalbu kita, apalagi dalam kalbu kita itu terlalu banyak duniawinya, maka yang terpancar keluar itu bukan ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan sulit kita akan berjuang untuk mendapatkan ikhlasan, karena memang dari dalamnya tidak ada nama Allah, tapi nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bermunculanlah karakter-karakter yang tidak pantas dilihat, bermunculan sifat-sifat yang tidak pantas menjadi cerminan kita. Kenapa? Karena yang tertanam dalam kalbu seseorang yang tidak ikhlas itu adalah sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.